Ya. Alhamdulillah nih. Ulang Jadi yang bisa Ustaz. ngikut, ya ini saya record. Tapi yang nggak ikutan berarti nggak dapat info ini di awal. Dengan tangan, coba lagi, tunjukin lagi tangannya Pak Ahmad. Oke, lihat tangannya. Oke, bedakan dengan punya saya ya. Kita sama-sama warnanya tidak begitu putih telapak tangannya. Tapi warna saya itu telapak tangannya dan garisnya sama. Kalau Pak Ahmad itu warna garisnya dan warna telapak tangannya berbeda. Garisnya lebih hitam. Maka itu menandakan ususnya kotor. Biasanya orang ini menderita atau sering mengalami lah, bukan menderita, sering mengalami sembelit atau konstipasi. Dan itu benar ya Pak Ahmad ya. Ya, siap. Oke. Maka biasanya orang yang seperti ini ada keluhan-keluhan di kepala, kadang eh, sakit kepala, atau keluhan lain di kulit, ya. Bisa jerawatan, bisa gatal-gatal, atau keluhan apa yang Pak Ahmad lagi alami apa sekarang? Sebelah kiri. Kenapa? Nyet-nyet. Migrain. Nah, oke. Artinya dari sini saya tadi mau bilang bahwa ketepatan diagnosa telapak tangan itu sekitar 85%. Oke, dan ternyata alhamdulillah kodarullahnya benar nih. Oke, kalau nggak benar, teman-teman bisa langsung exit live dari Zoom. Nggak apa-apa. Oke, nah itu beda lagi. Beda lagi, Pak Verla. Eh, Kalau pekerja kasar, buruh bangunan, eh, apa namanya, petani dan orang-orang kulit hitam ya itu beda lagi diagnosanya. Ada beberapa tanda yang lain. Ini hanya satu tanda saja bagi orang yang mudah dilihat. Kalau yang tidak mudah dilihat karena warnanya gelap, kita pakai cara yang lain. Oke, alhamdulillah. Makasih Pak Ahmad ya sudah Ya, berkenan dijadikan kasih. contoh. Izin saya lanjutkan. Maka dari sini kita bisa tahu, oh Anda kalau dokter atau tenaga medis itu kan tadi ada teman-teman jawab nanya keluhannya. Kalau teman-teman sudah belajar diagnosa, jangan nanya keluhan. Lihat telapak tangannya, langsung sebutkan. Anda suka mengalami atau seringkali mengalami gangguan pencernaan. Biasanya orang yang mengalami gangguan pencernaan sakitnya kemana? Kepala, gitu kan? Ya, jadi nggak usah lagi ditanya keluhannya apa, gitu ya. Menarik ya? Kira-kira menarik ya? Ya, Menarik. menarik. Oke, lanjut ya. Itu baru satu, diagnosa telapak tangan. Lalu bagaimana kita mengkonfirmasi apakah tepat diagnosa yang kita lakukan ini? Maka lakukan diagnosa yang kedua. Ya, diagnosa yang kedua. Apa itu diagnosa yang kedua? Iridologi. Ya, iridologi yaitu eh, mata. Mata. Apa yang dipelajari? Ya, iris mata. Iris mata itu yang warna coklat, teman-teman ya. Coklat atau biru ya, mata seseorang gitu ya. Yaitu kondisi fase penyakit, ada kondisi fase penyembuhan ya, kondisi fase penyembuhan gitu ya. Kemudian ada lagi kondisi organ, kondisi usus, gejala kanker, ada penimbunan parasit, ada kolesterol, ada sodium ring ya. Sodium ring itu tumpukan garam gitu ya, eh, dan lain sebagainya, lingkaran kolesterol, lingkaran garam ya. Maka di iridologi lebih menarik lagi teman-teman. Menariknya gimana? Jadi saya kasih satu gambar. Saya Jadi kalau di iridologi, sahabat-sahabat itu lebih menarik lagi apa? Menariknya apa? Menariknya kita bisa tahu seseorang itu ya, eh, kondisi. Nah ini satu ya,
Ini ilmu mahal nih karena diagnosa pengamatannya pakai senter khusus. Iya, senter khusus. Betul. Nanti teman-teman akan pelajari mana senternya. Di senternya di senternya tadi di mana? Apa di senternya di mana? Saya selalu bawa-bawa senter. Tadi dimainin sama anak saya. Oh ini dia. Nah, senternya nanti kayak gini teman-teman. Ya, senternya kayak gini. Dia harus warnanya putih. Ya, warnanya putih. Tidak boleh warna kuning, gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan ini. Saya kalau kalau HP-HP yang tidak ada lensa makro, biasanya saya tambahkan ini lensa khusus dari apa namanya HP-nya HP biasa juga bisa, tapi tambahan ini ya. Kalau HP-nya di bawah 2 jutaan gitu ya, 1,5 juta, 1 juta ya, itu mungkin perlu tambahan ini alat ini ya. Ini lensa dari kamera digital gitu ya, tambahin itu sudah bisa. Tapi kalau HP-HP yang bagus-bagus sekarang ya yang 10 juta atau flagship lah ya sebutannya itu sudah ada lensa makro ya. Itu bisa pakai itu. Tapi pakai senternya. Nah, teman-teman bisa pelajari yang ini. Nah, ini umumnya yang sering banget orang kadang suka suka nanya gini. Atau saya tanya dulu ke teman-teman. Pernah nggak ketemu orang yang tadi saya rencananya jam 9 mau selesai, ternyata lanjut. Gak apa-apa ya, agak sedikit ini. Eh, Lanjut, Ustaz. ada orang kok yang gampang sakit, bener nggak? Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, gitu ya, gitu ya. Ada orang yang dia nggak pernah ngeluh sakit sama sekali, tiba-tiba divonis diabetes, di gulanya langsung 300 atau 400. Dia nggak pernah ngeluh sakit, tiba-tiba hipertensi 200 lebih. Dia nggak pernah sakit, tiba-tiba kena kanker, kena tumor. Dia dikit-dikit sakit, dikit-dikit masuk rumah sakit, dikit-dikit sakit. Ada nggak ya kayak gitu? Ada dua kondisi begitu nggak setiap orang di banyak orang? Ada, Ya, ada banyak. ada Ustaz. Teman-teman kira-kira yang mana? Teman-teman yang mana kira-kira? Yang gampang sakit atau jarang sakit? Mudah-mudahan tidak dua-duanya. Yang Sehat sekarang selalu. dialami hari ini jarang sakit Kalau untuk atau sekarang sih dikit-dikit jarang sakit? sakit, Dok. Dikit-dikit sakit, Ustaz. Tapi Itu yang betul, Ustaz. Jarang Jarang sakit. sakit, alhamdulillah jarang sakit. Sering Nah, pegal-pegal. pegel-pegel. Nah, ini kondisi yang umumnya dialami oleh masyarakat Indonesia. Ada dua saja. Yang pertama strong constitution atau disebutnya tubuhnya kuat. Gambarnya seperti ini. Irisnya halus. Nah, ini kalau di foto matanya pakai kalau HP lensa makro itu harus dekat tuh dia tuh. Jaraknya 5 cm, 5 cm atau setebal ini, setebal jarak tangan ini ya. Irisnya tuh mulus tuh, bagus. Strong constitution. Ada juga orang yang dikit-dikit sakit, gampang flu, gampang pilek, gampang pusing, dikit-dikit lemes, dikit-dikit pegel-pegel, ya. Nah, biasanya kondisi irisnya begini. Pertanyaannya, teman-teman, pertanyaannya, menurut Anda lebih baik yang mana? Yang strong constitution atau weak constitution? Coba jawab. Strong, Dok, strong. 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 Oke. Teman-teman mungkin ada yang belum pernah foto mata sendiri. Ada nggak? belum. Ada. Belum ya? Ada. Belum ya? Nanti kalau ikut training diagnosa, saya akan ajarin teman-teman tuh bisa foto mata sendiri ya. Foto mata sendiri.
Oh, ada yang sudah. Alhamdulillah. Sudah. Kondisinya gimana? Sudah, Strong Ustaz. atau weak nih? Bapak atau Ibu? Bu Mistin, udah pernah foto Sudah, matanya? sudah. Sudah. Hasilnya piye? Oke. Yang kedua, Yang kedua, weak constitution. Berarti ada bolong-bolongnya tuh. Nah, pertanyaan saya kan tadi lebih baik mana? Dua-duanya tidak ada yang lebih baik. Jawabannya dua-duanya tidak ada yang lebih baik. Kenapa? Karena orang yang strong constitution, ambang batas nyerinya tinggi. Sehingga ketika nyeri itu sampai di ambang batas, sudah langsung masuk fase akut. Gitu. Maka ada orang yang hobinya olahraga, nge-gym, tiba-tiba kena serangan jantung. Karena ternyata ada penumpukan plak ya di jantung. Ada orang yang sehat-sehat, tiba-tiba besoknya kena stroke. Ada orang yang tiba-tiba sehat, lalu tiba-tiba jatuh, pingsan, ternyata dibawa ke rumah sakit, tensinya 200. Atau diabetes gula darahnya 400. Padahal nggak pernah ngeluh sakit sama sekali. Itu orang yang strong constitution. Tidak enaknya itu. Tapi kalau orang weak constitution, ambang batas nyerinya rendah, maka ketika mau ada nyeri sedikit sudah ada alarmnya gitu. Alarmnya tuh udah nyala gitu. Jadi bisa gampang diobatin, Ya memang akhirnya saya jadi rutin minum herbal nih, minum obat nih gitu ya. Ini masih lebih baik daripada begitu kena anfal bahasanya gitu. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, teman-teman akan pelajari ini nanti ya di diagnosa iridologi. Lalu kemudian ada lagi yang teman-teman akan pelajari ya. Selain iridologi, teman-teman akan pelajari lagi ya yang namanya sklerologi. Lalu petunjuk apa yang bisa dipelajari dari sklerologi, teman-teman? Ada garis kesembuhan, ada garis stres, ada garis infeksi, ada tempat berkumpulnya parasit. Ini buat yang tadi gejala kanker, tumor. Kemudian ada garis penyembuhan spiritual, ya. Sebentar, error. Oh. Wah, Pak Verlan sudah ngasih bola matanya. Masya Allah. Oke, ada garis penyembuhan spiritual, lalu juga ada garis gender. Garis gender. Ini buat teman-teman berprofesi sebagai bidan, cakep banget nih. Bidan, ya, karena di usia kandungan 1 bulan, 2 bulan, sudah bisa terbaca gendernya, garis gendernya. Atau 3 bulan udah bisa. Belum bisa dibaca oleh USG. USG itu biasanya 6 bulan ke atas, ya. Kadang juga malah suka ketutupan, nggak kelihatan gitu ya. Garis gendernya. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki, perempuan, ya. Lalu yang ketujuh, indikasi tumor atau kanker. Bahkan kita bisa tahu kapan seorang akan terkena serangan jantung, akan terkena tumor, akan terkena kanker. Dan kapan itu bisa terjadi? Perkiraan ya, tapi tidak pasti tanggal, bulan, tapi kita bisa tahu. Kayak saya pernah punya pengalaman, ada satu anak muda, seorang ustadz muda, badannya six pack ya, karena dia rajin nge-gym gitu ya. Ketika saya baca diagnosa telapak tangan, kemudian iridologi dan sklerologinya, didapati orang ini punya masalah di jantung. Dan betul, ternyata dia sering mengalami keluhan suka nyeri kalau sesekali gitu ya, habis nge-gym gitu, dia suka nyeri. Tapi dia minum vitamin ya, minum vitamin segala macam. Lalu saya bilang, Ustadz ini punya potensi gangguan jantung dan bisa terjadi serangan jantung. Paling lama serangan jantung terjadinya di 2 tahun. Paling cepatnya di 1 tahun. Qadarullah. 1 tahun kemudian saya ditelepon oleh salah seorang
santrinya, beliau kena serangan jantung. Dan alhamdulillah saya lagi ada di satu lokasi itu yang sama dengan beliau. Akhirnya saya datang ke sana, saya terapi. Dan benar ternyata beliau mengalami serangan jantung. 1 tahun sebelumnya saya diingatkan sama santrinya. Dulu Ustadz kan pernah ngecek dan beliau kata Ustadz serangan kena gangguan jantung dan berpotensi kena serangan jantung. Saya malah lupa. Oh iya ya. Dulu ya saya buka WA. Oh iya ternyata ada percakapan itu. Gitu. Ya. Luar biasa ya. Ini Pak Ferlan ngasih gambar matanya. Wah ini kita lihat ya. Makasih Pak Ferlan, ini saya kasih gambar ini. Nah, tapi ini masih terlalu jauh Pak Ferlan. Nanti kalau teknik fotonya itu mesti hanya segini aja. Nah, mesti hanya segini aja nih, kurang segini, gitu. Jadi area pinggirnya hidung tuh nggak boleh kelihatan, garis hidung nggak boleh kelihatan. Fokus hanya ini. Nah ini iris mata. Ini salah satu orang yang punya ciri khas strong constitution. Strong itu bersih, gitu ya. Tapi ada garis-garis ini putih-putih nih samping nih. Ini ada 1, 2, 3. Ada garis stres. Di sini ada garis kekuning kecoklatan. Ya, ini fotonya sudah lumayan bagus lah. Tapi kalau untuk diagnosa iris cukup oke. Tapi kalau sklera nggak bisa. Sklera nggak kebaca. Ya, nanti teman-teman bisa belajar teknik diagnosa ini, gitu ya. Ya. Nah, lalu ya itu fotonya titik hitamnya lihat kanan kiri atas bawah jadi foto warna putihnya. Oh ya, itu untuk baca sklera ya, baca sklera mata. Nah, salah satu tandanya Pak Ferlan mana Pak Ferlan? Iya siap, Ustaz. Nah, Pak Ferlan punya keluhan apa Pak Ferlan? Kalau dilihat dari garisnya, kayaknya jarang sakit ya. Sering sakit kepala bagian bawah, Ustaz, sebelah kiri. Itu kalau udah sakit itu harus ditidurin. Oh ini apa keluhan sakit? Bukan, maksud saya kayak eh, yang bikin Bapak itu sering masuk rumah sakit Waktu kecil sih, Ustaz, pernah waktu kecil ya. step. Oh ya, sampai usia sekarang berapa? Sekarang 40, Ustaz. 40. Itu belum pernah masuk rumah sakit lagi. Alhamdulillah, nggak pernah. Alhamdulillah. Tapi dilihat itu ada garis stres tuh tadi tuh, Pak Ferlan. Iya benar, Ustaz. Emang tiap bulan stres. Tiap bulan stres. Garis stresnya agak lama tuh, Pak. Kayaknya mungkin beberapa tahun terakhir ya. Betul, Ustaz. Kalau betul ya. Kalau saya boleh baca itu ini ada 1, 2, 3 garis, tapi samar sih, karena agak buram. 3-nya nggak begitu kelihatan. Berarti sekitar 5-6 tahunan ya Pak? Betul. Setelah resign dari perbankan syariah, ngelamar kerja belum dapat lagi, Ustaz. Itu berapa tahun kejadiannya? 2018, Ustaz. Berarti Terakhir. 6 tahunan. Iya, sekitar 6 tahunan. 6-7 tahun. Iya. Iya, betul. 6-7 tahun. Dan itu cukup mengganggu ya Pak ya? Mengganggu tidur. Betul, karena nggak ada fixed income, Ustaz. Yang penting itu jangan fixed income, tapi jangan fixed income, tapi growth income. Gimana cara growth income? Nanti bisa belajar lagi. Tapi paling tidak dari sini kita bisa baca keluhannya Pak Ferlan sebenarnya itu bukan keluhan fisik, tapi lebih kepada pikiran. Yang mana akhirnya keluhan itu dirasakan oleh kepala. Begitu ya Pak ya? Perjalanannya gitu ya? Iya, betul, Ustaz. Kita belum pernah janjian ya Pak Ferlan ya? Belum, Ustaz.
Nah, kalau ini sering terjadi, Pak, hati-hati bisa mengalami gangguan nyeri di dada kiri. Sudah mulai merasakan belum? Sudah merasakan Ustaz. Bukan sebelah kiri ya Ustaz ya, tapi sebelah kanan yang lebih nyeri itu. Sebelah kanan. Iya, sebelah kanan. Kanan tuh kadang suka, kerasa nyeri gitu. Eh, eh, suka sesek nggak? Sesek enggak Ustaz? Cuman agak nyeri aja Enggak ya. sebelah kanan. Agak nyeri. Agak nyeri Iya. kalau tarik nafas panjang. Enggak, kalau tarik nafas panjang enggak. Cuman tiba-tiba itu Aman ya? kerasa nyeri. Aman. Nah, kalau itu gangguan otot itu, lebih ke gangguan otot. Nah, itu lebih ke gangguan otot. Tapi artinya ada beberapa titik-titik nyeri yang beberapa kali lah, atau sering kali dialami oleh Pak Ferla. Nah, itu salah satunya karena ada garis stres tadi. Garis stres. Nah, kita bisa baca tuh garis stres itu. Gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini contoh saja. Kalau sklerologi tadi ya sampai ke indikasi tumor atau kanker. Nah, sekarang kalau lidah. Lidah apa sih yang dipelajari? Pertama, menilai kuat lemahnya ketahanan tubuh. Oh ya, saya belum terima kasih. Terima kasih dulu Pak Ferlan ya. Udah jadi bahan praktek. Terima kasih ya Pak. Nanti Sama-sama. Solusinya bagaimana Pak Ferlan boleh japri ke saya WA ya. Nanti saya kasih beberapa solusi-solusi ya. Itu di private aja lah. Tapi itu free of charge ya, gratis tenangan ini. Siap. Ya. Oke. Sama tadi Pak Ahmad ya dari Singkawang. Silakan nanti kalau mau konsultasi lebih lanjut japri ke saya ya di WA. Siap. Oke, menilai kasih. kuat lemahnya ketahanan tubuh dari lidah dan nadi. Sama. Kemudian menentukan kedalaman penyakitnya. Lalu kemudian yang selanjutnya sinyalnya error lagi. Nah, kemudian yang ketiga, membedakan jenis patogennya. Patogen dingin, patogen panas, gitu ya. Kalau ini udah bicara TCM nih, tradisional Chinese medicine, ada lembab dingin, lembab panas, ada kering dingin, kering panas, ya. Nanti perjalanan penyakitnya seperti apa, kondisi tubuh yang begini karena apa dan segala macam. Lalu kemudian yang keempat, menganalisa kemajuan kondisi pasien. Artinya setelah diterapi atau minum herbal, teman-teman bisa lihat lagi lidahnya dan nadinya, oh ini lebih baik. Nah, berarti herbalnya tepat, tindakan terapinya tepat, gitu ya. Nah, so teman-teman, closingnya dari saya adalah dengan kemampuan kita melihat kondisi seseorang, maka kita bisa menyelamatkan bukan hanya diri sendiri, tapi juga banyak orang di masa yang. Maka training diagnosa komprehensif sangat saya rekomendasikan oleh sahabat-sahabat sehat yang ingin mengetahui kondisi dirinya dengan cara yang sederhana, dengan cara alat sederhana, tidak menggunakan alat yang mahal-mahal, dengan ketepatan diagnosa di atas 90%. Dan ini berdasarkan pengalaman. Ya, pengalaman bukan 1-2 tahun, tapi bukan cuma belasan tahun, tapi juga sudah 21 tahun saya lakukan. Jadi saya sangat merekomendasikan sahabat-sahabat untuk langsung ikut training diagnosa komprehensif, ya. Dan ini dilakukan secara online. Sahabat sehat, nggak usah khawatir kalau online apakah ilmunya bisa masuk atau tidak. Insya Allah bisa masuk asal sahabat sehat mengikuti dengan serius. Duduk di depan seperti ini. Kalau ada laptop ya duduk pakai laptop, pakai headset. Kalau pakai HP, HP-nya ditaruh, tidak sambil masak, tidak sambil nerima tamu, tidak sambil nerima pasien, tidak sambil di perjalanan, fokus belajar seperti orang masuk kelas. Maka insya Allah ilmunya bisa masuk sambil nulis, sambil praktek dan segala macam. Maka insya Allah ilmu itu bisa dipraktekkan oleh sahabat sehat. Dan jangan lupa
training diagnosa komprehensif ini ada pembinaannya. Ada pembinaannya itu artinya sahabat sehat bisa langsung praktek, lalu bisa tanya ke saya atau ke Sensei Nursin, dari gambar tangan ini saya mendiagnosa A, B, C, D. Benar nggak kira-kira? Nah gitu tuh. Ya, bukan di telapak tangannya kira-kira sakit apa ya? Itu mah namanya konsultasi penyakit. Tapi kalau teman-teman nanti belajar, teman-teman mendiagnosa matanya, lidahnya, nadinya, atau ininya telapak tangan, lalu teman-teman yang baca, lalu kita nilai, oh, wah ini udah benar, wah ini ada yang kurang nih, ada yang keliru sedikit, ini harusnya begini-begini. Nah itu dalam proses pembinaannya kita akan melakukan sampai ke sana. Jadi justru kita berharap teman-teman menjadi diagnoster expert, ya. Apakah ini bisa dilakukan oleh semua orang, semua kalangan? Iya. Baik itu medis, baik itu orang awam, baik itu terapis, ataupun ibu rumah tangga, ataupun karyawan profesional, PNS, insya Allah semuanya bisa mempelajari ini. Dan yang sudah mempelajari ini, sahabat sehat, bukan hanya teman-teman terapis, tapi juga dokter, ya, dokter spesialis, bahkan para guru-guru, dosen-dosen kesehatan, ya, gitu, ahli-ahli terapi dan lain sebagainya. Mereka juga menggunakan teknik diagnosa seperti ini di klinik-klinik mereka. So kalau sahabat sehat, saya mah pengen buat keluarga saya aja, nggak apa-apa, gitu. Daripada teman-teman bingung nih sakitnya apa sih suami saya, sakitnya apa sih istri saya, sakitnya apa sih anak saya kok begini terus. Kita bisa lihat dari tangannya, dari lidahnya, dari nadinya, dari matanya, gitu ya. Dengan cara yang sederhana, tidak keluar biaya. Ya, maka teman-teman saya rekomendasikan betul untuk bisa ikuti. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Kang Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Andi Hasbi ya atas materinya di webinar kita di malam hari ini. Insya Allah nanti saya kasih beberapa pertanyaan ya untuk bisa dijawab langsung oleh beliau. Sebelum itu, tadi ada beberapa mungkin di antara teman-teman yang sudah mulai penasaran mengenai tentang training yang diadakan oleh HMA yang sudah dikupas juga tadi sebagian oleh Ustaz Andi Hasbi. Saya izin untuk memberikan sedikit penjelasan ya, dan juga izin share juga mengenai tentang kegiatan tersebut. Mudah-mudahan teman-teman nanti ada rezekinya untuk ikut yang di batch ini, atau kalaupun misalkan tidak ada kesempatan untuk ikut di batch ini, bisa mempersiapkan diri untuk ikut di batch selanjutnya ya. Intinya insya Allah kalau di HMA, kalau teman-teman memang ada rezekinya buat belajar, insya Allah bisa ikut. Kalau tidak, bisa nabung dulu untuk di batch selanjutnya. Nah, ini adalah kelas yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita, Ustaz Andi Hasbi, yaitu training diagnosa komprehensif, ya, di mana waktunya itu 5 hari, ya. Belajarnya secara keilmuan 2 hari full, tetapi 3 harinya nanti ada pendampingan secara intensif. Ada ujiannya di situ, kemudian ada tugas yang diberikan, nanti dipandu dalam pengerjaannya, dan seterusnya. Ya, selama pokoknya total sampai dengan 5 hari. Nah, nanti teman-teman akan belajar secara lengkap bersama dengan 2 trainer yang spesial dari HMA, yaitu Ustaz Andi Hasbi dan juga Sensei Nursin. Ya. Nah, biayanya berapa gitu ya. Kemudian fasilitasnya apa saja gitu ya. Fasilitasnya pada dasarnya untuk training ini banyak banget ya buat teman-teman. Ini ada, teman-teman akan dapat 5 teknik diagnosa yang tadi udah dibahas sama Ustaz Andi. Ada diagnosa tangan, ada diagnosa mata, itu ada 2, iridologi dan sklerologi. Kemudian ada diagnosa lidah dan juga diagnosa nadi. Ya, 5 keilmuan secara lengkap teman-teman pelajarin. Nanti teman-teman dapat modulnya juga. Kemudian teman-teman dapat seluruh rekaman yang nanti teman-teman akan ikuti pembelajarannya. Jadi jangan sampai takut bahwa nanti teman-teman setelah ikut kelas lupa, gitu ya. Karena rekamannya bisa ditonton berulang-ulang, gitu ya. Kemudian dapat sertifikat itu udah pasti ya, nanti dapat sertifikatnya resmi dari LKP. Kemudian dapat grup pembinaan. Kemudian kita kasih bonus buat teman-teman itu dapat 5 e-book eksklusif ya yang dibikin sama Ustaz Andi Hasbi, yang sekarang sudah ada 5, nanti teman-teman bisa dapat itu.
Kemudian nanti dapat pendampingan grup secara rutin. Jadi nanti habis diagnosa orang, kemudian minta konsultasi di grup itu juga boleh ya. Nah, biayanya aslinya itu teman-teman itu 1.500.000 ya. Nah, kemudian karena ini adalah training perdana yang dijadikan satu oleh kita, ya tadinya biasanya training ini pisah-pisah. Diagnosa tangan aja, diagnosa lidah aja. Ya, tapi ini kita jadikan satu, ya, seluruh diagnosa dijadikan satu training, maka kita sebutnya paket diagnosa komprehensif, maka teman-teman dapat diskon lebih dari 40%. Dari 1.500.000 jadi cuma 850.000. Nah, khusus buat teman-teman yang ikut di webinar malam hari ini atau yang nanti akan nonton rekaman di malam hari ini, ya, selama memang kuotanya masih terpenuhi, silahkan, ya, kita kasih diskon tambahan. Ya, pokoknya saya kasih di malam hari ini saya informasikan dua kemudahan nih buat teman-teman. Yang pertama adalah kita kasih diskon tambahan sebesar 100.000 khusus untuk 10 orang tercepat aja. Ya, jadi dari 850 jadi 750.000, diskon 50% genep. Ya, genep 50%. Dari 1,5 juta diskon langsung 750.000. Gitu ya. Itu yang pertama, kabar bahagia buat teman-teman. Tapi ini hanya untuk 10 orang tercepat aja ya. Kemudian yang kedua, kabar bahagia buat teman-teman adalah teman-teman bisa melakukan cicil. Ya, pembayarannya menggunakan cicilan. Dan kita kasih 3 kali kesempatan untuk teman-teman mencicil. Yang pertama itu DP untuk ngamanin promo tadi tuh, ya, harga spesial tadi. DP-nya itu 100.000. Nah, kita anggap ini adalah cicilan yang pertama. Kemudian yang kedua, masuk kepada cicilan yang kedua, itu H-2 sebelum training, artinya tanggal 15 Mei. Nah, teman-teman silahkan melakukan cicilan 350.000 lagi, ya. Kemudian sisanya teman-teman boleh bayarkan sampai maksimal di tanggal 25 Mei. Artinya setelah training baru teman-teman bayarin. Ya, maksimal setelah 25 Mei. Jadi teman-teman dikasih 3 kali kesempatan untuk melakukan cicilan. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan benefit ini, ya, kesempatan spesial ini, silahkan langsung japri, hubungin nomor yang ada di kontak flyer tersebut, atau nanti saya izin share nomornya di kolom chat ya. Nah, itu sudah saya share nomornya, nomor admin kita di kolom chat. Silahkan teman-teman hubungi adminnya. Kemudian langsung sampaikan saja saya mau ambil promo kesempatan ikut training paket diagnosa komprehensif. Gitulah ya. Pokoknya silahkan langsung ambil kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Kemudian saya izin informasikan juga beberapa training terdekat kita yang ada di HMA yang mudah-mudahan mungkin teman-teman juga pengen ikut atau memang dari lama tertarik gitu ya. Ini yang pertama saya informasikan training dari salah satu HMA LC di Kebumen. Ya, nah ini HMA LC di Kebumen mengadakan training MLS nyeri. Jadi ini sebelumnya sudah kita lakukan di Banyumas. Ya, di akhir bulan kemarin, alhamdulillah terlaksana dengan sukses. Ada sekitar 20-an orang ya, baik offline ataupun online itu yang ikut training ini. Ya, MLS nyeri. Jadi teknik akupuntur yang dimana teknik ini hanya menggunakan mungkin satu sampai maksimal 3 jarum gitu ya. Dengan durasi biasanya 1 sampai 5 menit untuk meredakan nyeri, apapun jenis kasus nyerinya. Bahkan bisa jadi mudah-mudahan qadarullahnya banyak di antara kita juga yang sudah praktek alumni itu sampai hilang rasa nyerinya itu hanya dengan menggunakan teknik ini. Nah, ini teman-teman akan pelajari ya di Kebumen. Nah, buat teman-teman yang mungkin berasal atau dekat dengan daerah Kebumen, silahkan langsung hubungi Pak Andi Prapta. Ini HMA LC kita di sana. Ya, langsung itu nomornya udah ada di di layar kaca teman-teman ya. Silahkan bisa langsung hubungi Pak Andi Prapta.
nanti insya Allah akan diarahkan. Atau kalau misalkan teman-teman pengen yang langsung simple, japri aja ya nomor admin tadi, nanti kita arahkan langsung ke Pak Andi Prapta ya. Kemudian ada juga training kita yang terdekat itu di Purwokerto. Nah, ini training kita yang paling lengkap ya. Training stroke komprehensif itu ada di bulan Juni, bulan depan ya. Tanggal 11 sampai tanggal 15 Juni. Nah, ini langsung yang mengadakan LKP Lebah Mas. Ya, silakan teman-teman bisa langsung japri. Ya, ini adalah training yang dimana teman-teman akan dididik, ya, dibentuk menjadi seorang spesialisasi penanganan stroke. Ya, biayanya di situ teman-teman sudah bisa cek 3 juta rupiah. Ya, teman-teman silahkan bisa langsung daftar. Kalau tidak salah untuk 10 pendaftar pertama tuh dapat diskon tambahan. Kalau tidak salah tuh kalau kata apa namanya penyelenggaranya itu dapat diskon 250.000. Jadi cukup bayarnya 2.750.000. Nah, silakan teman-teman bisa langsung ya menghubungi Sinsen Nursin atau Pak Joko, atau boleh juga hubungi admin yang tadi udah saya share nomornya di kolom chat untuk nanti dibantu sambungkan kepada penyelenggara. Nah, kalau di bulan Agustus ya 2 bulan setelahnya ini ada di Banyumas lagi nih. Ya, ini HMLC Banyumas yang mengadakan Ki Ageng. Nah, ini teman-teman biayanya dibagi dua dia, pelatihan online 1,5, offline-nya 1,5. Sebetulnya sama ya, 3 juta juga. Nah, teman-teman bisa mencicil, ada kesempatan cicil. Di awal bulan 1,5 dulu, nanti pas mau pertemuan offline-nya bayar lagi 1,5. Nah, ini sama Ki Ageng. Nomornya teman-teman bisa catat atau bisa juga langsung japri admin. Nanti diarahkan teman-teman untuk bisa mengikuti atau dihubungkan kepada HMALC yang bertanggung jawab. Begitu teman-teman ya. Jadi ini beberapa training kita ya di HMA. Nah, yang terdekat memang ada diagnosa komprehensif yang dimana teman-teman sudah pelajari keilmuannya di malam hari ini. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk bisa ikut training ini karena memang training ini adalah training yang dilakukan secara langsung oleh para trainer kita ya, di mana mereka sudah pada berpengalaman selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Begitu ya, mudah-mudahan berjodoh teman-teman ada rezekinya untuk ikut training ini. Kalau yang memang belum ada rezekinya atau belum bisa untuk mengikuti, semoga di pertemuan mendatang teman-teman bisa ikut. Tapi ya kita belum bisa memastikan apakah biayanya sama. Itu aja ya. Jadi kalau teman-teman nanti ikut di pertemuan yang kedua atau yang ketiga itu kita belum bisa memastikan apakah biayanya akan sama ya atau malah justru jauh lebih mahal. Saya kasih contoh aja, dulu training stroke komprehensif itu biayanya 2.250.000. Ya, angkatan pertama tuh. 2.250.000. Sekarang sudah angkatan yang kelima, biayanya setiap angkatan tuh naik. Naik 150.000, naik 250.000 ya, sampai sekarang ke 3 juta. Bisa jadi angkatan selanjutnya bisa naik ke angka 3,5 sampai ke angka 5 juta. Bisa jadi. Karena setiap batch, setiap angkatan itu peminatnya terus naik, maka value-nya kita akan terus tambah, otomatis biayanya juga ikut naik. Sama juga seperti training diagnosa komprehensif ini. Sekarang kita kasih harga paling murah ya, bahkan dapat diskon sampai 750.000. Bisa jadi angkatan kedua bisa di angka 1 juta. Angkatan ketiga bisa 1.250.000 sampai ke 1,5. Nah, jadi silakan teman-teman, mumpung ini ada kesempatan harga paling murah, bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Itu aja dari saya informasinya. Buat teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan ya. Oh, ini tadi belum saya ini ya, kekirimnya ke orang. Yang mau bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat.
Itu sudah ada pertanyaan Kang Tommy dari atas dulu ya. Ini di kolom chat. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung boleh ya. Izin Kang Tommy ya. Saya coba Iya, bacain boleh, ya. boleh. Ini dari Pak Saiful Rahman. Pak Saiful Rahman tanya, kalau otot pinggang belakang dan perut samping lemah akibat dari apa? Akibatnya juga sakit pinggang. Apalagi kalau habis angkat beban. Ini nanya akibat dari apa, tapi dijawab lagi. Akibatnya suka sakit pinggang. Maksudnya, oh karena otot pinggang lemah jadi sakit pinggang. Gitu ya maksudnya ya. Dampaknya mungkin, bukan akibatnya. Dampaknya, apalagi kalau habis angkat-angkat beban berat. Nah, ini dari apa akibatnya? Ya ini, salah satu penyebabnya. Penyebabnya mungkin ya, habis angkat-angkat berat dengan posisi yang salah. Gaya geraknya yang salah. Satu itu. Kedua, bisa jadi ada gangguan tulang lumbar ya, HNP. Sehingga sarafnya terjepit, akhirnya ngebawa ke bagian depan, perut, ke bagian perut dari mulai samping, ya kan saraf dari tulang belakang itu kan dia melingkar begini ke perut, sesuai dengan lurusannya dari tulang belakang itu. Maka berarti ada masalah di tulang belakang, gitu. Nah, itu bisa bisa dilihat dari postur tulang, postur tubuh, ya bisa juga dilihat di iris matanya juga bisa, gitu ya. Kalau ditanya nih penyebabnya dari apa, salah satunya kalau suka angkat-angkat beban berat berarti posisi ngangkatnya yang salah, bisa ya, atau naruh dompet di kantong belakang itu juga bisa jadi penyebab, gitu. Terus pertanyaan lain ini, kalau usus kotor solusinya apa? Solusinya ya dibersihin ususnya. Namanya kotor dibersihin. Pembersihan usus itu bisa banyak, detoksifikasi ususnya bisa yang langsung itu pakai enema, bisa juga yang dari dalam ya, minum ya di oral itu minum herbal gitu ya. Kalau terapi ya harus terapi dari dalam sih gitu. Ya, itu salah satu utamanya sih minum herbal ya, atau ya pakai enema kopi juga bisa ya. Probiotik itu cukup membantu tapi tidak membersihkan ususnya. Gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, diagnosa nadi dan lidah. Ini saya ngeheng. Sebentar. Oh, saya ini. Suara saya kedengaran jelas nggak, Tommy? Jelas. Jelas ya. Ya. Soalnya kok ngeheng tadi. Oke. Pertanyaan dari Budiah. Budiah ya. Dari Budiah nanya tentang kegunaan diagnosa nadi dan lidah. Ya. Kegunaan diagnosa nadi dan lidah itu pertama menilai kuat atau lemahnya ketahanan tubuh. Kedua, menentukan kedalaman penyakitnya. Sudah sedalam apa penyakit itu. Yang ketiga, jenis patogennya. Karena ada ekses dingin ya atau ekses panas dan lain-lain. Intinya di keseimbangan. Lalu yang keempat, itu bisa menganalisa kemajuan kondisi pasien. Artinya progres. Progres pengobatannya kita bisa tahu apakah membaik atau memburuk, tepat atau tidak, gitu ya. Itu pertanyaan tentang penyakit materi malam ini ya. Selebihnya pertanyaan-pertanyaan ini ada banyak yang nanya ini nih Kang Tommy. Jam belajar trainingnya itu pagi atau malam, Kang Tommy? Jam belajar trainingnya itu pagi. Itu kan harinya dari hari apa tuh tanggal 17 tuh ya. 17 Sabtu.
Sabtu, Ahad. Sabtu ya, Sabtu Minggu. Nah, nanti kita untuk pertemuannya itu di hari Sabtu Minggu, teman-teman belajar pagi biar fresh gitu ya pikirannya juga. Kemudian biar fokus nanti dari pagi sampai siang. Mungkin ya jam 12 atau jam 1-an pagi itu mulai mungkin dari jam 8:30 lah ya, jam 8 teman-teman udah standby Berarti 4 belajar jam ya, sekitar 4 jam ya. ya 4 jam 5 jam lah ya Wih, sekitar mantap. segitu. Jadi teman-teman belajar selama 2 hari pembelajarannya ya. Nanti 3 harinya itu nanti teman-teman ada ujian dasar itu untuk memperdalam aja sebetulnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan basic supaya teman-teman memahami. Kemudian nanti habis itu didampingin sama Ustadz Andi dan juga Sinsei untuk melakukan praktek gitu. Jadi cari satu orang gitu ya. Kemudian teman-teman diagnosa dia gitu kan. Kemudian nanti hasilnya di-report baru didampingi. Ini cara bacanya benar atau tidak, ada yang salah atau tidak, seperti apa gitu ya. Jadi memang hasil atau output dari training ini teman-teman sebetulnya pengen kita berharap teman-teman menjadi konselor gitu. Jadi seorang konsultan kesehatan yang dimana posisinya tuh tidak kalah penting dibandingkan dengan seorang terapis itu sendiri. Jadi kalau teman-teman saat ini posisinya sebagai konsultan aja nih belum punya kalian terapi itu juga insya Allah sudah bisa sangat membantu banget gitu ya. Apalagi nanti teman-teman tambah keilmuan lain yang itu menambah gitu ya, menambah value-nya. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari di sini. Begitu, Kang Ustaz. Tommy, ya, ini kan ada beberapa yang nanya nih di Surabaya kapan, di Bekasi kapan gitu kan ya, terus di beberapa daerah lain. Nah, ini kalau teman-teman mau mengadakan event, ya event training HMA, hubungi Kang Tommy ya. Nanti Kang Tommy akan mengarahkan, akan dihubungi oleh tim kita dari pusat ya untuk teman-teman apa namanya Panitia. panitia, juknisnya bagaimana segala macam gitu ya menjadi MLC. Nah ini juga ada Syekh Mudrika Ilyas nih. Syekh Mudrika Ilyas itu beliau punya pesantren yang cukup luas, ada fasilitas inap, ada ruang hallnya. Syekh Mudrika Ilyas nih, assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu di mana nih, Syekh? Di Bekasi. Lokasinya? Bekasi. Ya. Dekat Bekasinya di mana? Bekasi ya. Bekasinya kalau keluar dari exit tol Taman Sari, Burangkeng itu cuma 3 menit dari pintu tol. Oh dekat ya berarti ya. Oke. Nah. Pokoknya gampang aksesnya. Nah, itu beliau bisa menyiapkan tempat, menyiapkan apa namanya. Mungkin juga nanti bisa menjadi HMALC juga nih untuk wilayah Bekasi. Nanti hubungi Kang Tommy atau kalau saya Mudrika ada nomor telepon, boleh diinfo berapa biar dicatat ini sama kita. 0813. Ya, biar dicatat sama Kang Tommy. 0813. Iya. 8855. Iya. 3914. Oke. Oke, nanti biar dihubungi sama tim ya, Syekh. Nanti mudah-mudahan bisa bikin event di sana, gitu ya. Kita beberapa kali bikin event di Bekasi di asrama haji embarkasi. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bikin di sana. Baik. Syukran jazakallah khair. Saya Mudrika. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Pak Putu. Beliau bilang kalau Sabtu pagi nggak bisa ikut karena masih kerja. Kira-kira gimana? Bisa nggak? Tetap bisa ikutan nggak, Kang Tommy? Kalau kayak Insya Allah tetap bisa buat teman-teman yang mungkin memang berhalangan di jam belajarnya, ya.
itu nanti teman-teman akan dapat rekamannya ya. Dan rekaman itu nanti teman-teman bisa tonton begitu ya. Nanti di mana rekaman tersebut yang teman-teman pelajari itu juga menjadi dasar teman-teman nanti untuk bisa mengerjakan prakteknya saat sesi praktek. Begitu kira-kira. Jadi insya Allah kalau Pak Putu di hari Sabtunya berhalangan, kan bisa ikut di hari Minggunya tuh ya. Nah nanti di hari Sabtu Pak Putu bisa nonton rekamannya secara lengkap. Sabtu sore insya Allah rekamannya udah jadi ya, bisa sudah dipublish insya Allah. Insya Allah. Jadi insya Allah. malam itu bisa langsung dipelajari tuh, atau ya besoknya lah ya gitu, besok siang ya. Tapi mesti ngikutin bener-bener tuh berarti, karena kan nanti 3 hari yang tadi Kang Tommy, 3 hari yang pembinaan itu ada ujian dan lain-lain. Itu apakah online Zoom juga atau bagaimana Kang Tommy? Nanti teknisnya itu via grup WhatsApp ya. Jadi Oke. nanti diinformasikan via grup WhatsApp buat teman-teman yang nanti untuk yang tadi ada ujiannya, kemudian seterusnya itu nanti kita di grup WhatsApp, tapi secara intensif gitu. Oke, berarti tidak 5 hari itu mantengin Zoom gitu ya? Iya, karena kan nanti biasanya di situ kan Senin, Selasa, Rabu ya, setelahnya kan. Nah itu kan jam-jam teman-teman mungkin mulai beraktivitas gitu kan. Kalau dipaksakan harus Zoom mungkin banyak yang berhalangan. Tapi nanti teman-teman cukup memantau grup WhatsApp-nya ya. Nanti ada informasi yang diberikan gitu kan. Cukup mengerjakan di waktu luang. Nah itu juga bisa. Jadi tidak harus langsung gitu. Oke, artinya nanti memang akan ada tugas-tugas. Kayak misalnya tolong teman-teman masing-masing 3 hari itu kan, hari ini misalnya Senin ya, tolong foto telapak tangan, lalu dia kebaca. Hasilnya kirim ke grup, kira-kira begitu ya. Nah, nanti Betul. saya termasuk juga nanti kalau lidah, si Nusin akan menilai, begitu ya. Yang bisa dilihat kan lidah, telapak tangan, iris mata dan sklera gitu ya. Yang nadi kan nggak bisa ya di foto, tapi bisa ditulis deskripsinya. Nah itu nanti teman-teman bisa kirim di grup. Nanti saya dan Sinsenusin akan melakukan penilaian. Begitu ya. Siap. Oke, berarti bisa dilakukan sambil kerja nanti tuh hari Senin, Selasa, Rabunya. Mungkin kita Betul. bisa Jadi waktu ngobrol-ngobrol istirahat sepanjang hari ya. juga bisa. Oke, baik. Dari saya sih itu kayaknya Kang Tommy nggak ada lagi yang mau bertanya nih dari saya. Mungkin Baik. silakan. Siap. Makasih banyak nih Ustadz Andi yang sudah menemani kita di malam hari ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang baru, bahkan baru bergabung di webinar HMA gitu ya, mendapatkan keilmuan juga dari pertemuan kita di malam hari ini. Buat teman-teman yang sudah ada rezekinya mau ikut ya, kita doakan mudah-mudahan dipermudah. Buat yang belum, mudah-mudahan juga sangat dipermudah. Gitu ya, bisa ikut di batch ini mumpung lagi harganya murah, mumpung lagi dikasih diskon besar-besaran, dikasih kemudahan bisa buat nyicil juga gitu ya. Nah, ini silakan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, gitu ya. Oke, di malam hari ini kita tutup ya dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis juga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak Ustadz Andi dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di ruang webinar di malam hari ini.